Strukturalisme merupakan studi analisis tentang generalisasi pikiran manusia dewasa melalui metode introspeksi. Dalam hal ini, psikologi dimaksudkan untuk mempelajari isi atau konten pikiran, sehingga sistem ini juga disebut dengan psikologi konten. Aliran strukturalisme ini berasal dari pemikiran Wilhelm Wundt yang kemudian di Amerika dikembangkan oleh muridnya yang bernama Edward Bradford Titchener. Titchener menulis pada tahun 1898 menekankan struktur mental dan menyebut sistem ini sebagai psikologi struktural. Sistem tersebut, apapun namanya, bertujuan menganalisis pikiran manusia melalui penerapan secara hati-hati metode eksperimental introspeksi yang dilakukan oleh ilmuwan terlatih. Secara analogis, sistem ini bertujuan untuk mengembangkan kimia kesadaran. Perlu ditekankan bahwa psikologi struktural merupakan penemuan Wundt. Titchener hanyalah satu dari sekian banyak muridnya dan mungkin murid yang tidak berarti dalam hal ini. Dibanding dengan beberapa tokoh besar dalam psikologi Eropa dan Amerika yang dididik bersama Wundt. Namun, Titchenerlah yang berupaya membawa psikologi Wundt ke Amerika dengan mempertahankan konsep aslinya. Sebagian terbesar dari psikologi struktural dikenal para cendekiawan Amerika melalui ajaran dan tulisan Titchener. Kita perlu memberikan penghargaan yang berhak diperoleh oleh Wundt sebagai pendiri. Namun, kita harus mengakui peran Titchener sebagai juru bicara utama bagi psikologi struktural di Amerika Serikat. Wilhelm Wundt, ia lahir di Provinsi Baden di daerah barat daya Jerman. Ia adalah seorang anak pastor Lutheran. Di masa kanak-kanak dan remajanya, ia mengikuti jadwal belajar yang padat sehingga sedikit waktunya untuk bermain dan bersantai. Pola asuh ini membuatnya tumbuh menjadi seorang yang agak kaku, yang sepenuhnya berkomitmen pada upaya-upaya intelektual secara sistematis dan produktif. Wundt sekolah di Universitas Heidelberg dengan niat awal menjadi fisiolog, kemudian beralih ke kedokteran karena kepraktisan untuk memperoleh biaya hidupnya sendiri. Setelah 4 tahun ia belajar, ia menyadari bahwa ia sama sekali tidak tertarik menjadi dokter. Kemudian, pada tahun 1856, ia berangkat ke Berlin untuk belajar fisiolog. 2 tahun setelah itu, ia kembali lagi ke Heidelberg untuk menyelesaikan sekolah kedokterannya. Gelar yang diperolehnya dalam bidang ahli fal, sosiolog, dokter, ahli hukum, dan filsuf. Pria berkebangsaan Jerman ini dianggap sebagai titik tolak berdirinya ilmu psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang terpisah dari ilmu-ilmu induknya. Hal itu disebabkan karena Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig. Memang pada tahun-tahun sebelum Wundt mendirikan laboratoriumnya, sudah dikenal psikologi, tetapi belum ada yang menyebutnya sebagai sarjana psikologi. Biasanya, orang-orang yang mempelajari psikologi adalah seorang filsuf, ahli fal, dan dokter. Wundt tertarik pada psikologi setelah memperoleh basis kuat dalam bidang fisiolog, sehingga hasilnya ia mentransfer pemahamannya tentang ilmu pengetahuan dan khususnya dalam metode eksperimental ke minatnya yang baru. Selain itu, Wundt membayangkan suatu tipe psikologi etnik di mana studi ilmiah tentang karakteristik manusia dapat mengungkap proses-proses mental yang lebih tinggi melalui pendekatan antropologi yang berkaitan dengan bidang psikologi anak dan hewan. Ciri psikologi Wundt adalah penekanannya pada analisis atau proses kesadaran yang dipandang terdiri atas elemen-elemen dasar, serta usahanya menemukan hukum-hukum yang membawahi hubungan antar elemen kesadaran tersebut. Buah pemikiran Wundt. Menurut Wundt, psikologi strukturalisme mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, menggambarkan komponen-komponen kesadaran sebagai elemen-elemen dasar. Yang kedua, menggambarkan kombinasi kesadaran sebagai elemen-elemen dasar tersebut. Yang ketiga, menjelaskan hubungan elemen-elemen kesadaran dengan sistem saraf. Dalam teori proses mental, Wundt mengatakan bahwa jiwa itu seperti air, aktif, terus-menerus berubah, sehingga tidak dapat direkam dan dianalisis seperti dalam ilmu alam.
Pandangan ini menyebabkan timbulnya teori aktualitas yang mengatakan bahwa jiwa adalah aktual, fenomena langsung, bukan fenomena buatan lain. Hukum mental dari Wundt yaitu 1. Hukum resultan psikis, yang sering disebut juga sebagai sintesa kreatif, yang berbunyi bahwa setiap gejala psikis yang kompleks selalu mempunyai sifat-sifat baru yang berbeda dari elemen-elemen lainnya. Kedua, hukum hubungan psikis, yaitu bahwa sebuah elemen kesadaran atau konten psikis akan mempunyai arti hanya dalam dengan elemen-elemen atau konten-konten psikis lainnya. Hukum kontras psikis, yaitu bahwa elemen-elemen saling memperkuat satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zahra dari kelompok 5. Saya ingin menjelaskan tentang tokoh Hermann Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus lahir pada tanggal 24 Januari 1850, anak dari Karl Ebbinghaus dan Julie Ebbinghaus. Ia dibesarkan dalam tradisi Lutheran dan menjadi murid gimnasium hingga dia umur 17 tahun. Dan dia adalah ayah dari filsuf terkenal yaitu Julius Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus berkuliah di Universitas Bonn. Walau minat awalnya adalah sejarah dan filologi, lalu ia berniat juga untuk mengambil filsafat. Pada tahun 1870, perang antara Prancis dan Prusia sangat pecah. Lalu ia bergabung dengan tentara Prusia dan meninggalkan kuliahnya. Pada tahun 1872, ia meninggalkan tugas tentara untuk melanjutkan kuliah. Dan pada tahun 1873, ia menyelesaikan tesisnya dengan judul Philosophy de Angst-Lust. Lalu pada 16 Agustus, ia mendapat gelar dokter. Setelah mendapat gelar dokter, Ebbinghaus berpindah-pindah tempat ke Inggris dan Perancis untuk mengajar siswa untuk menghidupi dirinya sendiri. Setelah memulai studinya di Berlin, ia mendirikan laboratorium pengujian psikologis ketiga di Jerman. Ia mulai studi ingatan pada tahun 1879 dan pada tahun 1885 ia menerbitkan karyanya yaitu Über das Gedächtnis, dan ia juga menerbitkan dengan judul Memory: A Contribution to Experimental Psychology. Lalu ia diangkat menjadi profesor di Universitas Berlin. Pada tahun 1890, ia bersama dengan Arthur Koenig mendirikan jurnal dengan judul The Psychology and Psychology of the Sense of Organ. Saat berada di Breslau, ia bekerja di sebuah komisi yang mempelajari bagaimana kemampuan mental anak-anak. Di Breslau, ia kembali mendirikan lab pengujian psikologis, dan pada tahun 1902, Ebbinghaus kembali menerbitkan tulisannya yang berjudul Fundamentals of Psychology. Dan pada tahun 1904, dia pindah ke Halle, di mana dia menghabiskan waktunya di sana. Karya terakhirnya adalah Garis Besar Psikologi yang diterbitkan pada tahun 1908. Tidak lama setelah penerbitan itu, Ebbinghaus meninggal karena penyakit pneumonia pada usia 59 tahun. Lalu ada prinsip Ebbinghaus. Yang pertama, psikologi harus mengikuti jalan ilmu alam dan menjauhkan diri dari filsafat. Yang kedua, ruang lingkup penelitian psikologi tidak terbatas pada proses mental yang lebih sederhana, tetapi juga meliputi proses mental yang lebih tinggi. Yang ketiga, psikologi harus mengembangkan metode dan teori yang sifatnya umum yang dapat menjelaskan berbagai isu. Yang keempat, psikologi sebagai ilmu murni dan terapannya harus serasi. Setelah itu ada penelitian Ebbinghaus. Penelitian Ebbinghaus mengenai belajar dan ingatan dianggap sebagai penelitian eksperimental yang sangat jenius. Selain membuktikan bahwa kedua proses mental itu bisa diteliti secara eksperimen, juga penelitian Ebbinghaus menjadi penginspirasi penelitian-penelitian lainnya. Dalam melakukan penelitian terhadap ingatan, Ebbinghaus menggunakan metode introspektif atau retrospektif. Ebbinghaus menggali ingatan subjek terhadap apa yang sedang atau sudah dialaminya. Ebbinghaus meneliti kesulitan mempelajari suatu materi dengan mengukur frekuensi pengulangan yang dibutuhkan untuk menguasai materi tersebut.
Penelitian Ebbinghaus mengenai belajar dilakukan dengan menguji prinsip asosiasi yang sudah lama diyakini oleh kebanyakan pakar. Yang menarik adalah karena keyakinannya bahwa pengetahuan sebelumnya akan berpengaruh kepada kecepatan dalam proses belajar. Ebbinghaus juga membuat materi yang sama sekali belum dikenal atau nonsense syllables. Dalam penelitiannya, Ebbinghaus membandingkan kecepatan mengingat subjek terhadap jumlah materi yang mempunyai makna dan nonsense syllables yang sebelumnya tidak disusun. Nonsense syllables ini terdiri dari 2 huruf konsonan dan 1 huruf vokal, seperti left, book, atau yet. Ebbinghaus membuat 2.300 nonsense syllables. Kesimpulan dari semua itu, Hermann Ebbinghaus adalah psikologis pertama yang melakukan studi eksperimental terhadap fungsi-fungsi psikologis yang lebih tinggi. Ia bersependapat pada Wundt dalam hal subjek materi psikologi. Perbedaan di antara keduanya hanya dalam ruang lingkup. Ebbinghaus menyampaikan bahwa fungsi psikologis lebih tinggi seperti ingatan dan proses belajar bisa diteliti dengan menggunakan eksperimen. Informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal sosok George Muller. Menurut Wikipedia, George Muller adalah seorang pendeta Inggris yang mendirikan panti asuhan di Bristol. Ia telah merawat 10.000 anak yatim piatu di Bristol selama abad ke-19. Ia memberanikan diri untuk mendirikan panti asuhan untuk membuktikan bahwa tiada yang mustahil jika kita meminta kepada Tuhan. Alhasil, panti asuhan yang dia buat ini telah berdiri selama 3 abad, sejak abad ke-19, ke-20 hingga saat ini abad ke-21, membawa doa dan bersama-sama peduli untuk mengubah hidup serta membentuk masyarakat. Pelayanan ini pun masih berjalan meski telah meninggalnya George Muller. Kemudian pelayanan ini pun berkembang dan menjadi yayasan yang memiliki beberapa tujuan, yaitu meningkatkan pendidikan, meningkatkan ketaatan sesuai dengan iman dan dengan cara yang sesuai dengan kitab suci, meningkatkan pengembangan masyarakat khususnya di kalangan anak-anak dan keluarga, orang muda serta orang tua, dan untuk meringankan orang-orang yang membutuhkan yang dikarenakan faktor usia, gangguan kesehatan, disabilitas, kesulitan keuangan, atau orang yang menderita dan orang yang tidak menikmati pengasuhan oleh orang tuanya secara normal. Dan lagi dalam sejarah psikologi, beliau yang lahir di Girma, Jerman pada tanggal 20 Juli 1850 dan meninggal pada tanggal 23 Desember 1934 di Göttingen, Jerman. Dia adalah salah satu sarjana lulusan Leipzig dan Göttingen University dalam bidang filsafat dan sejarah. Pada tahun 1873, ia mencapai gelar doktor dengan tesis yang berjudul Sensory Attention, dan itulah yang mengangkat beliau sebagai tokoh psikologi, bahkan sering dianggap sebagai salah satu pelopor psikologi eksperimen, sebagaimana halnya dengan Wundt. Muller pernah menjadi dosen kontingen dan guru dari Kulpe yang memberikan sumbangannya kepada psikologi, khususnya psikofisik, ingatan, dan persepsi visual. Dalam bukunya yang berjudul On the Fundamental of Psychophysics 1878 dan Standpoint and Facts of Psychophysical Methodology 1903, ia menentang hukum Haber-Fechner dan mengemukakan pendapatnya sendiri. Hukum psikofisik dan hubungan antara persepsi dan rangsangan saraf atau neurosimulation. Dia mengatakan bahwa persepsi menimbulkan jejak-jejak tertentu pada otak, seperti lensa kamera yang menimbulkan jejak-jejak gambar tertentu pada film dalam kamera. Prinsip ini kemudian akan menjadi dasar prinsip isomotif dari psikologi Gesla. Itulah mengapa beliau ini dikatakan sebagai pencetus prinsip isomotif Gesla. G.M. Muller melanjutkan karya-karya Ebbinghaus tentang ingatan dan mengemukakan the right
associative procedure, yang menyatakan bahwa proses mengingat dan lupa tidak semata-mata mekanistik dan otomatis, tetapi ada unsur aktivitas individu yang bersangkutan. Proses mengingat ada unsur aktifnya, sedang karena mengandung asosiasi, hal-hal yang dapat diasosiasikan akan lebih mudah diingat. Sedangkan proses lupa bersifat aktif juga karena adanya unsur hambatan, yaitu rangsangan-rangsangan yang datang kemudian menghambat ingatan terhadap hal-hal yang sudah ada sebelumnya, yang kemudian terjadilah lupa. Perbedaan lain dengan Ebbinghaus dengan Muller adalah Muller menggunakan pula hasil introspeksi sebagai bahan studinya selain menggunakan data-data objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Anggreni, nomor induk mahasiswa saya 0603520017. Franz Brentano datang ke Jerman pada akhir abad ke-19. Brentano lahir di Marienburg pada tahun 1838. Ajarannya terpengaruh oleh Aristoteles dan sama persis dengan Wilhelm Wundt. Franz Brentano pada dasarnya menggunakan gagasan Aristotelian dan filsafat Thomistik. Ia menekankan pada upaya untuk menjabarkan ilmu pengetahuan tentang psikologi yang diposisikan sebagai pengembangan diri dari gagasan Aristoteles dalam karya De Anima. Pendekatan Brentano adalah problem orient. Ia berpikir bahwa tidak perlu berbicara mengenai objek, tetapi kembali lagi kepada subjek. Karir Brentano ditandai dengan kontroversi dan kesulitan. Pada umur 17 tahun, Brentano menjadi pendeta Katolik di Jerman. Ia bergabung dengan Ordo Santo Skolastik Besar dan Thomas Aquinas, yakni Dominikan atau Ordo Keagamaan Katolik Roma. Tahun 1925, psikologi aksi Brentano menjadi salah satu ancaman besar bagi psikologi. Brentano merupakan cucu dari pedagang Itali yang berpindah ke Jerman. Pada tahun 1866, Brentano menjadi dosen di Wurmberg dan dikenal sebagai guru yang efektif karena kejelasannya dalam menyampaikan ajaran filsafat dan matematika serta kecintaannya pada penelitian. Hal itu ia dapatkan dari pengaruh Aristoteles yang terkenal dengan intelektualnya. Pada tahun 1869, Brentano menuai kritik dari institusi Katolik karena revisi Brentano terhadap logika skolastik tentang empirisisme Inggris dan studi positifnya tentang contek. Namun, atas kekuatan rekomendasi dari Lotze, Brentano diangkat menjadi profesor filsafat di Wina pada tahun 1874 dan mendapatkan murid yang bernama Karl Stauf dan Edmund Husserl. Brentano merasa terganggu dengan anti-intelektualisme gereja yang membuatnya memberhentikan diri secara terbuka sebagai pendeta pada tahun 1873 dan menyerang sikap reaksioner hierarki gereja dan doktrin kesucian kepausan di Vatikan. Pada tahun 1880, ia ingin menikah namun terhalang oleh hukum Austria yang mengharuskannya untuk berhenti menjabat sebagai profesor dan menikah secara resmi di Savoy. Kemudian, ia menduduki posisi yang lebih rendah dari dosen yang mana tidak dapat mengajari mahasiswa doktoral lagi. Kemudian, pada tahun 1894, ia memutuskan hubungannya dengan semua universitas dan memilih menetap di Florence. Ia meninggal dunia pada tahun 1917. Karyanya yang paling penting dalam psikologi yaitu dari titik pandang empiris. Brentano mengartikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan tentang fenomena psikis yang diwujudkan oleh tindakan dan proses. Ia juga memandang kesadaran sebagai satu keutuhan yang diwujudkan oleh tindakan. Dengan itu, tujuan strukturalisme yakni menemukan elemen-elemen kesadaran yang merupakan sesuatu yang tidak bermakna lagi bagi Brentano, karena studi semacam itu merusak keutuhan esensial kesadaran dan tidak memiliki makna psikologi. Namun, kesadaran aksi dan proses itulah yang benar-benar bermakna bagi psikologi. Brentano mengidentifikasi psikologi menjadi dua level, yaitu murni dan terapan. Psikologi murni mempelajari pertimbangan fisiologi,
perbedaan individual, kepribadian, dan tingkat sosial. Sedangkan psikologi terapan mencakup ilmu-ilmu lainnya. Sebagai ilmu pengetahuan empiris, psikologi dipelajari melalui observasi, namun tidak direduksi menjadi komponen dasar. Ia menerima beragam metode empiris, tapi yang paling terpenting adalah metode persepsi intradiri atas aksi-aksi yang sedang dilakukan. Metode ini lebih berupa penuturan awam psikis yang tampak. Metode lainnya yang ia jelaskan adalah observasi objektif terhadap aksi psikis di masa lalu dalam memori. Empirisisme Brentano bersifat terbuka, namun didasarkan dengan teguh pada observasi. Meskipun ia tidak mendapat interaksi akademik yang stabil, Brentano melanjutkan ke pengembangan metode fenomenologi. Ia berpendapat bahwa fenomenologis adalah metode deskriptif yang menghasilkan penjelasan dan menuntun pada pemahaman. Hubungan psikologi itu sendiri dengan Brentano berada pada teorinya yang empiris, yang mana empiris itu sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang menganggap pengalaman sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Jadi, Brentano menjadi salah satu filsuf yang berpendapat bahwa yang terjadi di masa depan bukan semata karena terjadi begitu saja. Ia mengkaji pengetahuan melalui pengalaman-pengalaman individu itu sendiri. Saya Lele Anggreni, nomor induk mahasiswa saya 0603520017. Terima kasih.